Shalom dan salam damai kepada para belia serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat merayakan Minggu Advent yang pertama. Bersempena dengan musim Advent pada minggu ini, dalam program online Komisi Belia Keuskupan Peningau, kita akan bersama-sama memahami apakah itu Advent. Kata Advent berasal dari kata Adventus dari bahasa Latin yang berarti kedatangan. Maka masa Advent adalah masa yang dipusatkan pada kedatangan Kristus sebagai Mesias dan Raja. Oleh karena itu, bacaan-bacaan Alkitab yang dipilih pada masa Advent ini adalah daripada kitab-kitab Perjanjian Lama yang menggambarkan kedatangan Mesias, dan pada Perjanjian Baru adalah tentang kedatangan Yesus kembali sebagai hakim yang mengadili semua bangsa, dan juga pembacaan tentang kisah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Minggu Advent adalah masa yang dimulai 4 minggu sebelum hari yang disebut orang Kristen sebagai Natal. Bagi kita pengikut Kristus, Minggu Advent bukan sekadar mempersiapkan Natal dengan menghias rumah, membuat kue-kue, dan mempersiapkan hadiah atau hal-hal lain, tetapi mempersiapkan hati kita untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Sejak abad pertengahan, tradisi Advent mendorong kita untuk mengurangkan masa dari kesibukan kehidupan seharian kita dan mengambil masa untuk merenung dan menantikan kedatangan Yesus kembali seperti yang Ia janjikan dalam diri kita secara pribadi serta dalam keluarga kita masing-masing. Di tengah kesibukan kita mempersiapkan Natal, mari berhenti sejenak, berharap dan menanti. Melihat kepada sejarah awal gereja, Advent berarti kedatangan seseorang atau kejadian penting. Lebih dari 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, Allah hadir menjadi manusia, lahir sebagai seorang bayi. Ini adalah peristiwa yang sangat penting, sehingga dunia masih menggunakannya untuk menandai waktu. Ribuan tahun sebelum kelahiran ini terjadi, Allah berjanji bahwa melalui keturunan Abraham, semua orang di bumi mendapat berkat. Merenung akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti bila, tetapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia. Ini adalah Advent yang kedua. Yesus akan menghakimi dunia dan Ia akan memerintah atas ciptaannya dengan kasih dan keadilan yang sempurna. Bagi anak-anak Tuhan, janji ini memberikan pengharapan di dalam Tuhan, tetapi juga mendorong kita untuk bekerja melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Bagi gereja awal, masa Advent adalah masa untuk pertobatan, berdoa dan berpuasa. Musim Advent adalah masa untuk menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Peringatan Advent merupakan perayaan akan 3 hal, yaitu yang pertama, peringatan akan kedatangan Kristus yang pertama kali di dunia. Seterusnya, yang kedua adalah kehadirannya di tengah gereja, dan yang ketiga, penantian akan kedatangannya kembali pada akhir zaman. Maka kata Advent harus dimaknai dengan arti yang penuh, yaitu dahulu, sekarang, dan di waktu akan datang. Kerana masa Advent adalah masa yang harus diisi dengan pertobatan, sehingga kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus.
maka sudah seharusnya umat Allah mempersiapkan diri secara rohani dengan menerima sakramen tobat. Masa Advent adalah masa yang terbaik untuk terus bertekun dalam doa-doa pribadi dan membaca kitab suci. Kebiasaannya, sepanjang Advent, sakramen pengakuan dosa, ziarah Advent, doa bersama, renungan pribadi, dan amal kasih akan dilakukan sebagai persiapan menanti kedatangan Kristus. Lingkaran Advent. Lingkaran Advent merupakan bahagian dari tradisi Katolik yang sudah ada sejak dahulu lagi. Sebelum agama Kristen berkembang, lingkaran Advent digunakan dengan menyalakan lilin pada musim sejuk dan gelap pada bulan Desember sebagai bentuk penantian tibanya hari yang terik dan sinar matahari yang cerah. Lingkaran Advent ini adalah satu lingkaran yang biasanya dibuat dari daun-daun segar dengan 4 lilin. Pada abad pertengahan, umat Kristen mengadaptasi kebiasaan ini dan memberikan makna yang baru pada lingkaran daun ini menjadi lingkaran Advent untuk menantikan kedatangan Mesias. Setiap minggu, lilin akan dinyalakan mengikut warna yang mempunyai maksud tertentu, sehingga pada hari Natal yang merupakan pengharapan kepada sukacita dalam penantian akan kedatangan Kristus. 4 lilin yang digunakan, yaitu 3 lilin berwarna ungu sebagai simbol pertobatan yang dinyalakan pada minggu pertama, kedua, dan keempat, dan 1 lilin yang berwarna merah muda dinyalakan pada minggu ketiga atau disebut Minggu Sukacita. Lilin ungu pertama membawa maksud harapan. Hal ini adalah karena semua bacaan bercirikan tentang harapan. Umat diajak untuk merefleksikan harapan dalam hidupnya. Apakah hal-hal material, hal-hal duniawi, atau Allah yang diutamakan sebagai satu-satunya sumber harapan? Allah yang tidak pernah mengecewakan. Kasih Allah tak akan berkesudahan. Lilin ungu kedua membawa maksud kesetiaan dan cinta. Lilin ini dinyalakan pada minggu kedua Advent. Hal ini mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan untuk mempersiapkan hati dengan cinta yang berkobar menanti kedatangan Kristus yang datang seperti pencuri. Lilin kedua juga disebut lilin Bethlehem yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, akan lahir seperti yang tertulis dalam Lukas bab 3 ayat 4 hingga 6. Lilin ketiga yang berwarna pink atau merah muda membawa maksud sukacita. Lilin ini dinyalakan pada minggu ketiga Advent yang juga disebut sebagai hari Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Tuhan datang membawa sukacita bagi semua, terutama mereka yang terpinggirkan. Lilin ini adalah lambang sukacita untuk penantian akan kedatangan atau kelahiran Tuhan yang sudah semakin dekat. Gereja bersukacita menyambutnya. Lilin ini juga disebut lilin gembala karena kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama kali diwartakan kepada semua orang yang rendah hati dan tulus, yaitu para gembala, seperti yang dikisahkan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 10. Jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu
kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Lilin ungu keempat membawa maksud perdamaian. Lilin ini dinyalakan pada minggu keempat yang membawa arti khusus, yaitu perdamaian. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Lilin keempat ini juga disebut lilin para malaikat yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita bersama bala tentara surga menyambut kedatangan Sang Juru Selamat seperti yang tertulis dalam Injil Lukas bab 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Semoga Advent tahun ini membuat kita, keluarga kita, dan umat kita bertumbuh dalam sabda Tuhan dan berbuah dalam perbuatan.